Baik, saya akan lanjutkan untuk aljabar linier. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa sistem bersama linier, baik itu sistem bersama linier dua pengubah atau dua variabel, eh, dan juga yang tiga variabel kita sudah bahas dan cara mengerjakannya juga sudah kita bahas. Jadi biasanya kita menggunakan eh, apa eliminasi dan substitusi. Untuk yang dua variabel kita bisa menggambarkan bisa menggunakan cara dengan grafik. Jadi titik potongnya itu merupakan penyelesaiannya. Dan kemarin sebenarnya sudah kita bahas bahwa kalau berpotongan di satu titik, maka mempunyai satu penyelesaian. Kalau sejajar, berarti tidak punya penyelesaian. Dan kalau berimpit, dia mempunyai banyak atau tak hingga penyelesaian. Nah, itu eh, ketika sudah itu kan menggunakan grafik kalau apa? Kalau dua variabel ya. Ketika tiga variabel kita sudah kesulitan untuk menyelesaikan itu dalam bentuk grafik. Nah, sekarang akan kita bahas tentang operasi baris elementer. Apa itu operasi baris elementer? Ya, ini akan kita bahas sebenarnya hari ini. Jadi, yang pertama di sini kita hanya mengulang sekilas dulu tentang eh, yang telah dibahas kemarin. Jadi, ini bentuk umum dari sistem bersama linier. Kalau ini kan dua variabel ya, X dan Y. Kemudian menyelesaikannya dengan yang tadi saya sebutkan, baik itu eliminasi, substitusi, atau bahkan menggunakan grafik, ini kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian kita juga sudah bahas untuk yang tiga variabel. Kemarin sudah kita mencoba untuk menyelesaikannya dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, kalau misalkan untuk yang empat variabel bagaimana? Gimana kalau seandainya empat variabel? Berarti kan sebenarnya bisa saja menggunakan eliminasi dan substitusi ya. Jadi langkahnya bagaimana? Sama dengan yang kemarin. Kalau misalkan tiga variabel itu kita mengeliminasi satu variabel dengan dua bersamaan berikutnya nanti menjadi suatu sistem bersamaan dua variabel. Nah, di sini sama pekerjaannya, tetapi bertingkat gitu. Jadi dari empat variabel kita eliminasi satu variabel menjadi tiga variabel. Dari tiga variabel kita eliminasi jadi dua variabel dan seterusnya begitu. Jadi ini tentu akan semakin panjang proses pengerjaannya. Nah, itu kalau empat variabel. Contohnya seperti ini. Misalkan ini kalau ini kita mungkin akan sering menggunakan apa eh, variabelnya dengan indeks seperti ini x1, x2, x3, x4 itu. Kalau x, y, z apa satunya? Kan repot sebenarnya gitu sebenarnya walaupun huruf apapun bisa gitu. Cuma nanti kita akan lebih sering menggunakan x1, x2, x3, x4 begitu. Nah, kalau seperti ini gimana menyelesaikannya? Nah, kalau ini adalah persamaan pertama, ini misalkan persamaan kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Jadi dari sini kita akan menggunakan satu dan dua. Misal mengeliminasi E keempat. Kita nanti ini mendapatkan persamaan kelima dengan persamaan lima itu adalah tiga variabel ya. Nah, kemudian satu dan tiga kita tetap eliminasi yang empat menjadi persamaan 6. Misalkan satu dan empat misalkan atau satu dan tiga atau dua dan tiga dan seterusnya. Satu dan empat misalkan itu menjadi persamaan ketujuh. Nah, dari persamaan yang baru ini kita gunakan itu lagi dari 5 6. Jadi persamaan ke 8. Dari 5 7. Jadi persamaan ke 9. Nah, dari sini 8 9 nanti baru akan ketemu satu nilai variabelnya. Dimasukkan ke salah satu sini. Nanti ketemu dimasukkan ke sini, ketemu dimasukkan ke sini. Begitu langkah-langkahnya. Jadi eh, paling tidak kebayang ya cara menyelesaikannya ya. Jadi seperti itu. Dan ya butuh ini apa panjang sebenarnya, bukan sulit sebenarnya, cuman panjang. Nah, ketika proses yang panjang begitu, tentu butuh ketelitian. Karena kalau sudah di awal sudah nggak teliti, ada yang salah di positif negatifnya saja akan salah ke belakang gitu. Jadi harus benar-benar teliti.
Nah, atau bentuk umumnya seperti ini, itu kalau 4 variabel. Kalau 5 variabel bagaimana? Akan panjang seperti tadi. Kalau 6 variabel bagaimana? Ya akan lebih panjang begitu. Nah, di sini kita akan coba menyelesaikannya itu dengan yang namanya eliminasi Gauss atau juga Gauss-Jordan. Apa itu eliminasi Gauss? Jadi di sini langkah-langkahnya disebut operasi baris elementer. Nah, bentuk persamaan yang kayak tadi itu kita rubah dulu menjadi matrik yang diperbesar di sini. Matrik yang diperbesar itu seperti apa? Jadi kan persamaan umumnya seperti ini, sama dengan konstanta atau B di sini ya. Yang pertama tadi. Jadi ini kita ambil apa namanya? Ambil koefisien dari masing-masing variabelnya, kita gabung. Ini kan matrik yang hanya berisi tentang hanya berisi apa? Koefisien dari variabelnya. Kemudian di sini kita ini konstantanya gitu. Jadi ini prosesnya lagi. Enggak. Nah, kemudian tadi kan sudah dipisah itu. Ini adalah matrik A itu adalah yang berisi tentang koefisien dari masing-masing variabelnya. Kemudian ada matrik X yang isinya hanya variabel dan matrik B yang isinya konstanta yang di belakangnya sama dengan itu. Nah, matrik yang diperbesar itu adalah matrik gabungan antara koefisien dan matrik konstanta digabung jadi satu. Nah, ini nanti ini kan dibuat atau ada pemisahnya. Nah, nanti ini dihapus pemisahnya gitu. Jadi ini menjadi matrik yang diperbesar namanya atau augmented matrix. Jadi langkah pertama adalah mengumpulkan semua koefisien dan konstanta pada satu trik. Apa variabelnya sudah kita hilangkan terlebih dahulu. Itu cara pertama. Nah, setelah itu diapakan? Setelah itu ini tetap sih. Setelah itu ya setelah itu dikerjakan gitu. Gimana cara mengerjakannya? Gimana cara mengerjakannya? Yang pertama, ini kita ubah dulu ke matrik yang diperbesar tadi. Berarti ini berapa? Ini berapa ini? Tuh, ini 3, yang ini 5. Ini 3, ini 2, ini sudah selesai. Ya kan hanya diminta untuk buat matrik yang lebih besar. Bukan menyelesaikan sistem persamaan ini mesti. Belum. Jadi harus coba forum. Forum. Nah, baru untuk menyelesaikannya eh ini nanti dikerjakan. Baru ini kan kalau misalnya dijelaskan yang penting tahu dulu tadi dibentuk matriknya itu dulu. Langkah-langkahnya mana ya? Hanya ini nih. Nah, langkah-langkah yang bisa di apa namanya? Dikerjakan itu adalah menukar baris. Jadi kan tadi ada matrik kan ya? Nah, boleh menukar baris. Baris pertama ditukar kedua, boleh. Yang kedua, ketiga, satu dengan tiga. Atau kalau sampai 4 variabel. Yang penting merubah itu tidak ada masalah. Tidak merubah tanda. Kemudian menjumlahkan hasil kali. Jadi misalkan baris pertama dikalikan 2 ditambah dengan baris yang ketiga. Ya ini seperti itu. Nanti prosesnya kita lebih jelasnya pada saat mengerjakan. Yang terakhir adalah mengalihkan dengan inverse perkalian. Mengalihkan dengan oke. Misalkan di baris itu semuanya inverse artinya ini sebenarnya bahasa gampangnya dibagi gitulah kira-kira. Mengalihkan dengan inverse perkalian. Inverse perkalian kan dibagi kan ya? Mengalihkan dengan pembagiannya gitu. Artinya misal pada baris itu dibagi dua gitu, maka sepanjang baris itu semuanya dibagi dua atau dibagi satu. Kenapa harus dibagi? Nanti alasannya kenapa pada saat mengerjakan. Jadi itu langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk eh, apa mengerjakan, menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Sebenarnya nanti ini eliminasi Gauss
kemudian dilanjutkan oleh Jordan, jadi Gauss Jordan gitu. Nah, kembali ke contoh yang pertama tadi, jadi langkah ini ya, yang boleh dilakukan adalah menukar baris, menjumlahkan hasil kali, mengalihkan dengan atau dibagilah gitu istilahnya. Misalkan di sini sekarang, saya lanjutkan dulu ya. Bentar. Ke sini sekalian dulu. Nanti biar apa paham. Jadi nanti ketika menggunakan apa eliminasi Gauss ini kan matrik itu kita olah, kita tuker, kita kalikan, kita jumlahkan hasil kalinya, kita tadi di apa dikalikan dengan inverse perkaliannya. Ininya diolah gitu. Nah, akhirnya nanti berhentinya kapan? Ya akhirnya berhenti gitu, berhentinya proses dari operasi komplementer pada matrik yang diperbesar ditentukan dari metode yang digunakan. Apakah eliminasi Gauss atau Gauss Jordan. Kalau Gauss itu matrik yang dihasilkan adalah matrik eselon baris. Seperti apa eselon baris? Bentar lagi. Kalau Gauss Jordan, mat yang dihasilkan adalah matrik eselon baris tereduksi. Jadi itu bedanya. Kalau hanya eselon baris berarti itu Gauss, kalau eselon baris tereduksi itu berarti Gauss Jordan. Jadi sebenarnya Gauss Jordan ya menggunakan Gauss itu cuman dilanjutkan gitu sampai namanya bentuk eselon baris tereduksi. Kemudian jika operasi baris menghasilkan salah satu dari kedua bentuk materi tersebut, maka operasi baris elementer tersebut ditekan. Artinya sampai mana gitu berhentinya ya nanti minimal sampai eliminasi Gauss atau kalau bisa dilanjutkan saja sampai eliminasi Gauss Jordan. Seperti itu. Nah, ini bedanya apa yang membedakan antara eselon baris dan eselon baris tereduksi. Jadi sifat-sifatnya yang pertama, jika baris tidak seluruhnya nol, maka bilangan tak nol pertama pada baris tersebut adalah satu, atau juga disebut satu utama. Jadi pada ini kan baris ya, baris. Jadi kan matrik itu misalkan begini tadi, anggaplah begini 3, 4, ini 1, 2, 5, misalkan begini. Ini kan satu baris yang kita bahas. Ini kalau tidak semuanya nol, boleh nol dong berarti. Kalau tidak nol maka eh, bilangan tak nol pertama pada baris tersebut berarti bilangan tak nol pertama itu yang paling kiri berarti. Maka harus satu. Artinya di sini ini harus satu gitu. Kalau tidak satu berarti gimana? Ya disatukan dengan cara apa? Dengan cara tadi salah satu di ketiganya. Apakah menukar baris? Apakah menambahkan dengan hasil kalinya? Atau membagi? Gitu. Jadi kalau misalkan ini agar satu gimana? Cara gampangnya dibagi saja. Bagi dua, berarti ini satu, ini 3/2, ini dua. Sudah begitu. Jadi syaratnya kalau tidak nol, kalau nol semua gimana? Ya sudah, karena nol semua, ya sudah seperti itu. Tapi kalau ada tidak nol semua, maka misalkan tidak nol, misalkan di baris ketiga ini ada 0, 2, 1 misalkan. Nah ini berarti harus ini disatukan dulu. Ini berapa? Terserah. Yang penting bilangan pertama yang tak nol itu harus satu. Maka di sini harus nol misalkan kalau dibagi jadi satu ini jadi setengah begitu. Yang penting paling kiri yang tidak nol harus satu. Bisa dipahami ya? Jadi barisannya itu kalau tidak nol yang paling kiri harus satu. Kalau ternyata di depannya ada nol, tidak apa-apa. Yang penting bilangan pertama yang tak nol harus satu. Kalau yang ini berarti tidak apa? Tidak masuk syarat yang pertama. Gitu. Jadi kalau tidak nol harus satu. Kemudian baris yang kedua, ya syarat yang kedua adalah jika baris seluruhnya nol, maka baris tersebut ditempatkan di urutan terakhir dan baris-baris yang ada pada matrik. Jadi kalau ternyata di sini di tengah-tengah ada nol semua, maka ini dipindah ke bawah. Gitu. Dengan cara apa? Ya tukar baris saja gitu. Yang penting kalau nol semua harus taruh di paling bawah gitu. Kalau nanti ketemu pada prosesnya nanti ketemu oh nol, maka berarti harus dipindah ke bawah. Kemudian untuk sembarang dua baris berurutan yang seluruhnya tidak terdiri dari nol, maka satu utama pada baris lebih
lebih bawah diletakkan lebih kanan. Artinya nanti misalkan ini ya, saya baris ini. Ini kita bagi dua akan menjadi satu 3/2 lah ya. Kemudian dua gitu ya. Nah, pada kalau ini ada dua baris, maka ini yang ini harus di sebelah kanannya. Misalnya ini 0, ini 1,5. Maka ini sudah benar. Kalau ternyata baris pertamanya misalkan 0, 1, 2. Baris kedua 1, 2, 0 misalkan. Nah ini salah. Ini harus ditukar karena satu utama baris yang bawah harus diletakkan di kanan gitu. Bertingkat gitu loh. Gitu. Maksud dari sifat yang ketiga. Jadi yang pertama tadi harus satu, paling kiri harus satu. Yang kedua kalau ada nol semua harus diletakkan paling bawah. Kalau yang ketiga berarti kalau ada lebih dari satu baris, maka satu utamanya ada di paling kiri. Kalau yang bawah itu ada nol dan ada satu, maka satu utama itu tiap baris. Jadi satu utama kalau tidak nol semua berarti yang paling kiri harus satu. Kalau ada nolnya, nol nol yang penting angka pertama setelah nol harus satu. Berarti itu satu utama begitu ada baris itu. Dan di baris berikutnya harus diletakkan di kanan. Seandainya misalkan ini kan sudah benar ya. Seandainya misalkan satu 2 3 kemudian ini nol nol satu. Apakah benar? Ya benar. Yang penting satunya ada di sebelah kanannya gitu. Tidak harus membuat ini menjadi satu, enggak. Yang penting ada di sebelah kanannya gitu. Bisa dipahami ya? Nah, syarat berikutnya yang terakhir di sini pada satu baris setiap kolom yang nomor satu maka kolom yang lainnya harus nol. Nah, ini pada poin keempat ini harus hanya ada satu, selainnya nol. Jadi, kalau misalkan ada satu, dua, tiga, maka ini tidak termasuk yang keempat. Gitu. Nah, yang memenuhi syarat satu 2 3 itu disebut eselon baris. Artinya sebenarnya kan tadi kalau eselon baris itu kan eliminasi Gauss. Kalau eliminasi Gauss itu sampai di situ tidak harus tersisa satu itu sudah cukup. Tapi kalau eliminasi Gauss-Jordan, maka atau di sini disebut eselon baris reduksi, maka harus 0 1 0 begitu. 0 0 1 1 0 0 harus begitu. Tetapi yang harus nol dan satu itu koefisien utamanya. Yang konstanta itu tidak harus nol, tidak harus satu. Gitu. Nah, jadi sekali lagi, kalau ternyata hanya sampai satu 2 3 maka itu disebut eselon baris. Kalau semuanya terpenuhi, satu 2 3 4 itu disebut eselon baris reduksi. Gitu. Nah, ini contohnya. Kalau ini contoh eselon baris. Ini kan satu di sini kan ya. 0, 0, 0, 2, 0. Kemudian ini satu di sini, kemudian ada nol yang paling bawah begitu. Ini bentuknya gitu, atau seperti ini juga sama gitu. Nah, untuk lebih memahami mana yang disebut eselon baris, mana yang eselon baris reduksi, kita akan lihat beberapa contohnya di sini. Apakah ini kan hanya eselon baris ya, bukan eselon baris reduksi. Artinya cukup melihat syarat 1, 2, 3. Apakah yang A ini eselon baris? Iya atau bukan? Kenapa bukan? Syarat mana yang tidak terpenuhi? Nol ada di baris kedua. Harusnya kalau nol itu harus paling bawah. Oke, ini berarti bukan. Bukan. Yang ketiga, eselon baris atau bukan? Eselon baris ya. Karena ini ada yang nol, terus ini satu, ini ke kanan gitu ya. Ini nanti ini konstantanya. Yang ketiga, eselon baris. Yang keempat, eselon baris itu bukan. Kenapa bukan? Harusnya ini ditukar gitu ya. Ditukar baru ini menjadi eselon baris karena ini masih seperti ini berarti ini 4. Oke, berikutnya yang ini. Nah, ini eselon baris yang A, kenapa itu bukan? Kan. Yang B, eselon baris. Yang C, yang C
Eselon baris atau bukan? Eselon baris. Eselon baris. Yang D, kenapa bukan? Satu, oke. Ini bukan. Jadi harus dijadikan satu ya. Baru ini menjadi eselon baris. Oke, seperti itu. Jadi nanti kita akan mengubah eh, matrik yang sudah kita buat tadi, apa yang diperbesar tadi, kita akan rubah ke bentuk ini eselon baris. Kalau ternyata masih bisa, ya harusnya semuanya bisa sih, menjadi suatu matrik eselon baris tereduksi. Maka nanti kita akan ketemu penyelesaiannya begitu. Jadi kita akan kembali ke contoh yang tadi dulu, yang dua variabel dulu. Yang ini. Jadi di sini kita akan buat apa? Matriknya dulu, matrik yang diperbesarnya. Ini satu min 3 min 5 ya. Ini 3 2 7. Ini kalau apa diselesaikan menggunakan cara eliminasi berapa penyelesaiannya? Di contoh kemarin ada contoh ini nggak? Yang dua variabel. Kalau ada nanti kita bisa langsung cocokkan gitu, benar atau salahnya gitu. Hah? Ada. Berapa X-nya? X-nya satu, Y-nya dua. Oke. Nah, langkah pertama ini di paling kanan, paling kiri atas itu harus satu. Oke, ini sudah satu, sudah memenuhi ya. Berarti kemudian kita akan membuat ini menjadi nol. Membuat yang di sini menjadi nol. Gimana caranya? Kalau dibagi kan nggak mungkin. Kalau dibagi nol, nggak ada bagian nol kan, nggak memenuhi. Nah, kita akan menjumlahkan dengan hasil kali di baris yang lain. Artinya, agar ini nol, berarti kan harus ditambahkan dengan min 3. Berarti baris pertama kita kalikan min 3, kemudian jumlahkan dengan baris yang kedua. Jadi, min 3 baris pertama ditambah dengan baris kedua. Ini untuk yang bawah. Yang pertama kita tetap min 5. Ini prosesnya baru kita kerjakan. Min 3 kali 1, min 3. Tambah 3, 0. Karena ini tujuannya. Nah, yang lain harus kita kerjakan. Min 3 kali min 3, nah, 9 ya. 9 ditambah B2, ditambah 2, 11. Min 3 kali min 5, 15 tambah 7, 22. Oke. Nah, ini bukan satu, maka kita satukan. Gimana cara menyatukan ini? Dibagi. B2 dibagi, bukan, agar ini menjadi satu. Dibagi berapa? Yang ini, agar satu, ini dibagi berapa? Dibagi 11. Artinya baris pertama tetap kita belum mengotak-atik ini. Kita agar ini menjadi satu, 0 bagi 11 tetap 0. Ini jadi satu. Yang ini 2 bagi 11, 2. Nah, bentuk ini, apakah ini sudah eselon baris? Sudah kan ya? Apakah eselon baris tereduksi? Enggak, karena ada selain 0 dan 1 ya. Maka sampai di sini sebenarnya ini sudah proses eliminasi Gauss. Karena sudah menjadi satu matrik eselon baris. Jadi dari sini kita sudah bisa mendapatkan hasilnya. Jadi di sini ini kalau kita balikkan ke sini, ini pada baris ini itu tetap sebenarnya ini kan X min 3Y sama dengan min 5. Yang bawah ini X-nya kan 0. Ini Y-nya 1. Berarti Y sama dengan 2. Udah ketemu nilainya. Makanya kita masukkan ke sini. Nanti akan ketemu X-nya sama dengan 1. X ini min 6. Min 6 balik sini. Plus 6 plus 6 min 5. Jadi sama dengan 1. Oke, sama dengan ini ya. Seperti itu. Kalau eliminasi Gauss. Nah, kalau Gauss-Jordan seperti apa? Maka yang kita lihat sekali lagi 0 dan 1 atau selain 1 itu hanya pada matrik ini.
Ini kita nanti hasilnya soalnya. Berarti agar ini menjadi matrik yang eselon baris reduksi, maka yang ini harus kita nolkan. Yang min 3. Agar ini nol berarti gimana? Ditambah 3 kan ya? Ditambah 3 berarti di sini ini harus kita kalikan 3. 3B2 ditambah B1. Jadi matriknya saya tulis di sini, matrik yang kedua tetap, baris yang kedua tetap ini 3 kali B2, 3 kali 0, 0, 0 tambah 1, tetap. 3 kali 1, 3 tambah min 3, 3 kali 2, 6. 6 tambah min 5. Nah, kalau sudah dalam bentuk apa matrik yang eselon baris reduksi, kita akan langsung kelihatan hasilnya di sini. X-nya 1, Y-nya 2. Karena kalau yang lainnya 0. Gitu. Nah, kalau di sini apakah ini lebih mudah atau lebih gampang daripada menggunakan eliminasi dan substitusi? Mungkin lebih gampang menggunakan eliminasi dan substitusi. Tetapi dengan cara ini kita bisa menggunakan atau mengerjakan ini yang 4 variabel, yang 5 variabel, bahkan lebih dari itu kita bisa menggunakan metode eselon baris reduksi ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Hmm? Minta lele. Jadi banyak. Ini kepur sih minta lele. Lebur ke lele. Oke. Yang tiga dulu ya. Yang tiga dulu. Hmm. Yang tiga ini. Ini berarti apa namanya? Kita buat matriknya. Satu, dua, satu, lima. Dua, dua, satu, enam. Satu, dua, tiga. Yang ini apakah ada contoh yang kemarin? Ada juga? Enggak. Yang bersama tiga variabel ini. Artinya nanti kalau nggak sama berarti prosesnya ada yang kurang benar gitu. Nggak ada. Kalau nggak ada yang nggak apa-apa, kita akan tetap kerjakan. Nggak ada ya? Oke, yang pertama, pada baris pertama, yang paling kiri sudah satu. Oke, selesai urusan. Nanti kalau misalkan tidak satu, ternyata ada baris yang lain itu satu, tinggal ditukar. Kalau ternyata ada yang satu, ya berarti kita satukan dengan cara bagaimana? Dibagi. Jadi kalau tiga, ya dibagi tiga semuanya. Kalau empat, dibagi empat semuanya. Begitu pada baris itu. Gitu. Nah, karena di sini satu, sudah selesai. Maka targetnya kita akan membuat ini menjadi nol. Ini nol. Nanti kalau sudah ini nol, ini kita jadikan satu. Kalau sudah satu, berarti target berikutnya ini nol. Kalau sudah selesai ini satu. Nah, kalau sudah satu semua, ini nol, berarti sudah selesai eselon baris. Kalau mau dilanjutkan seperti reduksi, berarti ya ini kita juga nolkan. Begitu. Gitu ya. Nah, biar tidak salah, saya akan coba menggunakan bantuan Excel saja menghitungnya. Sebenarnya samalah ini mengerjakannya, cuman nanti yang kurang bagus di Excel itu kalau ternyata hasilnya itu pecahan. Jadi di Excel itu nggak ngerti pecahan, ya nggak ngerti sih, langsung desimal biasanya gitu. 1/2 ya dipilihnya setengah. Yang repot itu kalau 2/7, 1 mau berapa berapa gitu harus kita rubah. Nah kita tulis matriknya dulu di sini. Ini 1, 2, 1, 5. Sorry. 5 gitu ya. Kemudian ini 2, 2, 1, 6. Nah, ini 1, 2, 3, 9. Oke. Ini ya. Eh
Kurang ke sini kayaknya. Bentar, saya geser dulu. Mau tengah dulu ya, enggak ya? Ini wis, saya nggak pilih kado. Oi. Wis, saudara. Jadi ini langkah pertama yang ini ya, sudah ya. Berarti ini sudah satu. Berarti target target berikutnya adalah kita membuat ini menjadi nol. Dengan cara bagaimana? Berarti eh min 2 di sini apa namanya ya? Nah, kalau di sini prosesnya, hasilnya di bawah nanti. Jadi yang ini kita copy ke bawah, baris pertama nggak berubah ya. Di sini baris keduanya itu adalah eh min 2 B1 ditambah, sorry, iya benar ya, ditambah B2. Ya, beh, enggak. D. Oke. Min 2 B1 tambah B2. Berarti di sini ini sama dengan min 2 B1. Beh, sendiri dulu. Min 2 B1 itu kalikan B1 ditambah B2. Ini ya, 0. Oke, tinggal ditarik ke samping. Sudah selesai nih. Yang ini berarti ini berarti yang kedua, yang ke ini berarti kan tinggal dikurangi ya? Atau biar B1 ditambah B3 gitu. Sama dengan min B1 ditambah B3. 0 juga. Nah, enaknya ini tinggal geser gitu. Oh, langsung langsung aja ini. Sip. Oke, berikutnya yang ini tetap lagi baris pertama tetap, baris ketiga ini tetap karena target kita merubah ini ya menjadi satu. Atau kita anu dulu. Di sini berarti agar ini satu berarti apa? Eh B2 dibagi 2 ya. Min 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 B2 atau B2 dibagi min 2 gitu. Berarti di sini min B2 dibagi 2. Karena minnya sudah di atas. Oke, kita tarik. Oke, sudah satu. Nah, ini kita ini sudah 2, berarti kita bagi 2 juga ini ya. Yang ini B3 dibagi 2, bukan min. Yang di atas dibagi dengan min yang ini. Bagi dengan min 2. Nah, ini bagi 2. Jadi yang ini B3 dibagi 2. Ini 0, kemudian hasilnya adalah ini. Oke, dari sini sebenarnya sudah selesai kan ya? Sudah salon baris. Tinggal dari sini kita akan sudah bisa menentukan bahwa Y ini kan X1, X2, X3. X3-nya sama dengan 2, dimasukkan ke sini, 2 bagi setengah, nanti dibagi sini, nanti X2-nya jadi berapa, dan seterusnya. Gitu. Mengerti maksudnya? Jadi, anggaplah ini proses eliminasi. Sampai X3-nya sudah dapat, tinggal dimasukkan ke persamaan yang kedua, nanti Z dan Y ada, masukkan sama pertama, nanti X, Y, untuk menentukan X-nya.
Nah, kalau misalkan ini mau misalkan dilanjutkan ke eliminasi apa? Eliminasi Gauss-Jordan, berarti target berikutnya adalah kita mengenolkan yang ini, tiga ini. Yang pertama kita mau mengenolkan yang ini. Jadi ini kita geser dulu ke sini. Pastenya pakai ini biar nggak berubah. Jadi di sini berapa? Artinya kalau mau mengenolkan ini berarti gimana? Nolnya ya mau mengenolkan dua berarti berapa? Min 2 B2 ya ditambah B1. Jadi di sini sama dengan min B2, B2-nya ini berarti min 2. Min 2 B2 hmm, min 2 kalikan B2 ditambah B1. Oke, ini tetap. Ini kita geser. Loh, langsung nol gear. Oh iya, karena ini dikali 2 ya. Langsung oleh 2 berarti. Tinggal yang terakhir kita mau mengenolkan yang ini. Atau ini langsung saja boleh. Artinya kita proses ini dari sini. Berarti agar ini nol, kalikan berapa ini? Setengah B3, 0,5 B3 ditambah B2. Berarti di sini kita rubah eh, min 0,5 kalikan B3 ditambah B2. Oke, ini sudah kita dapat. Berarti dari sini X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 1, X3-nya adalah 2. Tuh. Jadi ini adalah proses operasi baris elementer ketika kita gunakan sampai di sini tadi, sampai ini adalah eliminasi Gauss, eliminasi Gauss. Kalau yang ini eliminasi Gauss Jordan. Tuh. Sebenarnya kayak tadi sih ya yang nggak pernah lah satu kali ketika mengerjakan dengan cara kayak tadi ternyata hasilnya eh, apa pecahan gitu dan karena salah di awal ke bawahnya salah semua gitu. Ya ini kalian mau pakai manual mau pakai ini dipakai manual juga dicoba saja. Sama nggak dengan ini. Tuh. Ngerti ya? Oke, jadi di sini tadi ini pada prosesnya eh kalau di tadi 1, 2, 1 ini 5 kemudian ini 0 1,5 yang ini 2 yang terakhir 0, 0, 1, 2 ini eliminasi Gauss kemudian yang terakhir didapat 1, 0, 0, 1 0, 1, 0, 1 0, 0, 1, 2.
Oke, silakan ini dicoba dulu yang ini. Diselesaikan menggunakan tadi eliminasi Gauss itu. Oke, jadi ini tadi contoh untuk mengerjakan ini menggunakan eliminasi Gauss. Jordan, ini pada prosesnya telah dibahas di situ. Ini akan ketemu penyelesaiannya adalah X1-nya 26/21, X2-nya 25/21, X3-nya 5/7. Sama ya? Ya harus sama lah. Biar itu tidak benar. Nah, kalau yang begini-begini itu dikerjakan pakai Excel tadi ya ini apa desimal bentuknya. Ya, kalau apa yang penting bisa mempertanggungjawabkan gitu gak ada masalah sebenarnya. Oke, eh berikutnya ini kalau misalkan menggunakan apa eliminasi Gauss kayak tadi, ini kan persamaan apa namanya ini? Ini kayaknya pernah kita bahas kemarin ya? Belum ya? Yang nol semua? Belum. Oke, kalau belum nanti dibahas berikutnya aja. Yang eh ini kan ini bisa saja ada persamaannya begini, tiga variabel tapi persamaannya hanya ada dua. Berarti kalau misalkan kita kerjakan dengan menggunakan eliminasi Gauss itu, ini menjadi 1, 6, min 2, 0 ya. Ini 2, min 4, 1, 0. Ini sudah satu, kita mengenolkan yang ini. Berarti 2B1, sorry, min 2B1 ditambah B2. Ini 1, 6, min 2, 0. Ini min 2 tambah ini 0, min 2, min 12 berarti min 16. Ini 2 ditambah 1, 3, ini 0 tetap. Kemudian, eh diapakan? Ini jadi 1. Eh yang baris ini, berarti ini dibagi, B2 dibagi min 16. 16 ini berapa tadi ya? Min 2, min 12 tambah min 4. Ya, benar ya? Ini tetap 6 min 2, 0. Kemudian ini 0. Ini 1. Ini 3/16. Ini 0. Sampai di sini apa? Misalkan mau menjernihkan ini menjadi 0 misalkan. Bisa saja sebenarnya. Tinggal ini berarti hmm, min 6B2 ditambah B1. Maka itu baris ini 0 tetap 1. Ini jadi 0. Min 6 berarti min berapa ini? 18/3. Min 3/16 kalikan 6. Ya, ini bagi ini 8/3. Berarti di sini 9/8 ya. Ditambah min 2. Min 2 itu berarti min 16/8. Itu hasilnya min berapa? 7/8 ya. Berarti di sini, ya di sini sih min 7/8 itu. Eh, min 7/8. Kemudian yang di sini 0. Ini 0, 1, min 3/16, ini 0. Kemudian apa? Ya sudah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan? Jadi dari sini yang kita dapat adalah persamaannya adalah X min 7/8Z sama dengan 0 ya. Yang di sini yang kedua Y min 3/16Z sama dengan 0. Bagaimana penyelesaiannya? Ini kita apa misalkan misal Z itu sama dengan T misalkan. T itu adalah parameter karena mau gimana kan kayak gini yang bisa diselesaikan. Nanti kalaupun dieliminasi begitu nanti tersisa X dan Y nggak bisa diselesaikan.
Jadi di sini kalau Z itu kita punya sama dengan T, maka dari sini kan X-nya itu kan sama dengan ini ya. Kita bisa merubah ini juga kita bisa rubah karena ini min kita pindah garis X sama dengan ini, Y sama dengan ini. Berarti X itu sama dengan 7/8 T, kemudian Y-nya sama dengan 3/16 T. Artinya T ini berapa? Ya tergantung nilai T-nya. Kalau T1 berarti X-nya 7/8, Y-nya 3/16. Kalau T-nya 2, 7/4, Y-nya 3/8 kayak gitu. Nah, ini apa namanya? Kalau mungkin digambarkan ini satu nggak akan ketemu gitu, penyelesaiannya tidak satu. Jadi ini mempunyai banyak penyelesaian. Sebenarnya nanti kita akan bahas pada saat apa namanya penyelesaian atau sistem bersama linear homogen yang di sini pada konstantanya nol semua. Jadi seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, gue dalam jalan ya. Ah, hah? Ya kan dipindah ruas gitu. Kan sama dengan nol yang dipindah kan nulis lagi ya corak tak gua lah. Jadi saya hapus di sini ini sama dengan orang apa. Hapus ke eman. Tinggal hapus sedikit. Selamat datang yang hitam-hitam. Oke, ini yang hitam. Ya, kurang besar ya? Mengapa aja nah? Aku kurang raja. Hah? Ya, kalau misalkan mengerjakan ini boleh misalkan, tapi tetap kan kalau misalkan menggunakan Excel kan tinggal hasilnya. Jadi misalkan kayak itu min sepertiga B. Kan kalau Excel itu langsung hasilnya ditulis gitu. Artinya membantu menurut saya menggunakan Excel itu. Tapi step by stepnya tetap harus ditulis gitu. Jangan sampai hasil akhirnya ini menggunakan Excel ya. Gimana ini kan? Oke ya? Ya pasti paham lah ya. Nggak usah ditanyakan hanya ini kan bisa mengerjakan Excel pada. Oke, sudah diapakan? Oke, sekian mungkin untuk materi hari ini. eh ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke.